Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Solar di Merauke langka, supir truk harus antri selama 2 hari untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Ada ratusan jumlah pemilih di dalam lapas Merauke, KPU akan membangun 1 TPS. KPU Mimika terima hasil tes kesehatan seluruh paslon. Selama 2 hari 2 malam, sopir truk dan pengguna kendaraan pribadi di Merauke harus antre panjang untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU di Merauke. Sebagian besar adalah pengemudi truk di salah satu SPBU di Jalan Ahmad Yani, Merauke. Mereka harus benar-benar menahan kesabaran karena antrian kendaraan panjangnya hingga 3 km. Sebagian sopir truk terpaksa menginap di sepanjang jalan agar bisa mendapatkan solar yang dijatah hanya 160 liter per hari. SPBU ini 2 hari, Pak. 2 hari, sejak kapan itu? Sejak kemarin. Sejak kemarin. Lusa. Itu ngantri solar hanya dapat berapa jatah itu? Ya nominalnya 120, Pak. 120 ya. Tapi hari ini sudah kira-kira udah dapat belum? Belum. 2 hari juga, Pak. 2 hari. Sejak kapan? Hari apa itu? Ini hari apa ya? Ini hari Rabu. Rabu dari hari Senin, Pak. Hari ini jam berapa antrinya? Senin pagi. Senin pagi. Iya. Memang hari ini, hari-hari terakhir ini banyak kendaraan parkir. Banyak. Ya lumayan, Pak. Lumayan ya. Antrian ini kayaknya kurang tertib saja. Kurang tertib ya. Ya, kalau ikuti aturan ya tertib itu mungkin agak bisa kebagian lah. Kalau hari ini setiap hari biasanya berapa ratus kendaraan yang antri nih truk ini untuk solar? Yang kamu lihat kira-kira berapa? Ada 200 truk ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya? Iya. Selain solar, SPBU juga tidak bisa menjual banyak BBM jenis Pertalite yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Merauke. Menurut pengelola SPBU, mereka mendapat jatah BBM dari Pertamina, baik Pertalite maupun solar sebanyak 8 kiloliter setiap hari. Sementara di Merauke hanya ada 4 SPBU yang beroperasi dan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, sehingga setiap hari terjadi antrian panjang kendaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua membentuk tim terpadu untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi jenis solar yang ditenggarai menjadi penyebab panjangnya antrean di sejumlah SPBU. Pembentukan tim khusus itu bekerja sama dengan Pertamina Papua. Irwasda Polda Papua Kombes Yosimu Harmata mengatakan pembentukan tim terpadu tersebut akan melakukan penyelidikan mendalam apakah antrian kendaraan karena penimbunan ataukah karena banyaknya kendaraan. Tadi kita mengusulkan untuk SPBU itu dibuka lebih awal. Jadi kalau selama ini jam 6:30, ini bisa mungkin jam 6 untuk lebih dibuka. Kemudian untuk tipe, maksud juga pelayanan SPBU pun bisa dilakukan pada hari Minggu, mungkin setengah hari setelah pelaksanaan ibadah pagi. Kita buat usulan seperti itu kepada Pertamina sehingga antrian pada hari Senin ini bisa berkurang. Terus kemudian kita tidak lanjuti dengan akan membuat tim terpadu dari melibatkan unsur dari Samapta, dari Momohid, kemudian dari Lalu Lintas dan Krimsus untuk melakukan pemantauan apabila ada hal-hal yang terjadi pelanggaran secara hukum. Sementara itu, manajer komunikasi Pertamina Papua, Edi Mangun, mengatakan stok BBM di depo Pertamina Jayapura cukup. Pertamina ini kan mempunyai standar stok minimum. Ya. Jadi kalau nasional kita ada di 23 hari, tentu di sini perjalanan kami ada yang mendekati 20 hari.
bicara BBM subsidi, ini adalah BBM yang kuotanya sudah diatur oleh pemerintah, bahkan pengaturan itu sampai ke SPBU. Ya, masing-masing SPBU sudah punya kuota. Tugas kita adalah menjaga kuota itu agar tidak sampai kurang. Alhamdulillah, selama ini kami tidak pernah kekurangan stok. Ya. Jadi stok itu tetap ada. Mungkin teman-teman juga bisa ke SPBU, kalau dia closing, itu tangkinya nggak kering. Tangkinya masih ada. Khusus solar ini Pak ya? Khusus solar. Jadi untuk itu saya Pertamina hari ini berterima kasih kepada Polda Papua karena hari ini kita kumpul, kita bicara untuk bagaimana mengurai benang kusut antrian di Kota Jayapura dan mungkin kota-kota lain yang ada di. Polisi mengimbau pengendara tidak menimbun BBM bersubsidi Pertalite maupun solar karena sanksinya bisa dipenjara 5 tahun. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. 35 peternak babi di Kabupaten Mimika mengikuti sosialisasi penanganan virus babi Afrika yang digelar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di salah satu hotel. Sosialisasi bertujuan untuk mencerahkan para peternak babi di Kabupaten Mimika tentang bahaya virus babi yang bisa merugikan peternak. Seperti diketahui, serangan virus babi yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan ratusan ekor babi di Kabupaten Mimika mati. Salah satu peternak, Petrus, berharap Dinas Peternakan dan Kesehatan gencar memberikan sosialisasi, pasalnya selama ini peternak di Mimika jarang mendapatkan pendampingan. Bagus, tetapi ya disertai dengan penyuluhan untuk mencari solusi seperti ini. Ini yang selama ini jarang dilakukan sebenarnya, minta maaf. Ini yang selalu kami tunggu, kenapa dinas ini tidak memberi pelatihan-pelatihan bagaimana manajemen peternakan yang baik. Sementara sudah ada komunitas kami. Selalu koordinasi ini masih minta perhatian sebenarnya. Apa sih yang maunya dinas untuk peternak-peternak? Mari kita kerjasama. Saya sudah tampung sekian banyak peternak dalam suatu komunitas. Tinggal koordinasi saja supaya kalau ada solusi yang mau ditawarkan kerjasama, kita saling berbagi informasi untuk kesejahteraan masyarakat Mimika. Dinas Peternakan sejauh ini banyak memberikan pendampingan kepada peternak untuk meningkatkan populasi babi di Mimika. Dinas Peternakan juga menyediakan serum, namun jumlahnya masih terbatas, sehingga hanya diberikan pada peternak yang benar-benar membutuhkan. Dari dinas melakukan kegiatan pengendalian dan pemberantasan, jadi kami kumpulkan lagi peternak-peternak yang kena, terus kami memberikan mereka kembali ilmu dasarnya, cara virus itu apa, pencegahannya seperti apa, penularannya seperti apa, dan kami membantu mereka untuk mengetahui cara repopulasi yang seperti apa saat ini. Maka dari itu kami kumpulkan beberapa peternak, yaitu 35 orang sampai 40 orang untuk datang di sini. Kami memperkenalkan kepada beliau-beliau apa yang harus dilakukan setelah jatuhnya peternakan babi di Timika. Itu kemudian kami memberikan bantuan desinfektan dari bidang kesehatan hewan untuk membantu mereka repopulasi atau restocking, yaitu kembali bangkit dari keterpurukan dari peternak-peternak babi yang habis semua populasinya. Jadi kami menjelaskan kepada beliau-beliau peternak babi apa itu penyakit ASF, terus bagaimana mencegahnya, terus bagaimana cara untuk mempersiapkan kembali menjadi peternak babi tanpa lagi ada penyakit ini di dalam peternakan babi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Mimika akan terus memantau setiap peternak di Mimika agar bibit ternak terawat dengan baik. Dinas Peternakan juga berharap sosialisasi ini bermanfaat bagi peternak sehingga mereka mengetahui bagaimana merawat kandang dan menyemprotkan disinfektan agar ternak mereka sehat dan terhindar dari serangan virus. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Semua warga negara berhak memilih dalam pilkada serentak yang akan berlangsung November tahun ini, termasuk warga binaan atau narapidana yang menjalani masa tahanan. Di Lapas Merauke, jumlah warga binaan yang berhak memilih pada pilkada mendatang sebanyak 300 orang, dan KPU Merauke akan menyediakan 1 TPS yang akan ditempatkan di dalam lapas.
Kendati demikian, pelaksana tugas Kalapas, Ramses, mengaku belum mendapat petunjuk teknis dan arahan dari KPU Kabupaten Merauke terkait mekanisme pencoblosan di dalam lapas. Kalau jumlah untuk warga binaan yang mau ikut pemilih itu dari kemarin kita ikut rapat di KPU, itu jumlahnya 300, tapi kurang pasti tugasnya berapa lupa kemarin. Tapi kalau untuk yang mau warga binaan yang bebas, untuk sampai Oktober ini kita sudah didata, jadi mereka tidak akan kita masukin. Jadi nanti kalau pas sekitar bulan 9, bulan 10 mereka udah mau bebas, kita nggak akan masukkan. Ada tahanan baru bagaimana Bu kalau misalkan tanggal sekian, tanggal bulan Oktober atau tanggal 21, katanya tanggal 21 ini kan harus diselesaikan. Nanti katanya dilihat nanti kalau mau ininya seperti apa. Soalnya mereka ini kan keluar masuk. Pak Ramses, berarti satu dong TPS khusus nanti di lapas ini? Informasinya saya belum pasti dapatnya 1 atau 2. Gitu. Kalau kemarin informasi dari staf saya cuma 1. Cuma 1 ya? Petugas-petugas TPS nanti kan dari lapas juga seperti tahun-tahun sebelumnya ya? Oh, kalau itu saya belum dapat informasi karena saya juga masih baru di sini, baru ada seminggu. Oh, siap. Tapi kalau untuk itu kemungkinan nanti kita coba tanyakan lagi ke KPU. Partisipasi memilih warga binaan di dalam lapas pada Pileg dan Pilpres lalu tergolong tinggi, yaitu di atas 70%. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Papua Tengah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan 3 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mimika ke KPU Kabupaten Mimika. Dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, KPU Kabupaten Mimika menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan ketiga pasangan bakal calon dinyatakan sehat sehingga bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Komisioner KPU Mimika, Hieronimus, mengatakan walaupun semua calon dinyatakan mampu dan sehat, namun apabila sebelum pleno penetapan pada tanggal 22 September terjadi sesuatu terhadap bakal calon, maka KPU tetap meminta partai pengusung menggantikan calon bersangkutan. Karena terkait dengan syarat calon, maka tanggung jawab kami itu hanya sampai di penetapan. Nah, bagaimana misalnya sebelum tanggal 22 September penetapan itu kemudian ada hal-hal yang tidak kita duga ya terhadap calon ini, maka bisa dimungkinkan dilakukan mekanisme penggantian calon. Mekanisme penggantian calon itu dimungkinkan ketika ada 3 kondisi. Ya. Kondisi yang pertama itu yang bersangkutan itu meninggal dunia. Yang kedua itu dia dipidana dengan pidana yang sudah ingkrah, putusan yang sudah ingkrah. Kemudian yang ketiga tidak memenuhi syarat kesehatan. Nah ini tidak memenuhi syarat kesehatan ini yang kita dapat dari dokter. Tapi berarti kondisi itu sudah terpenuhi. Artinya yang bersangkutan ini sudah mampu sehingga kita semua berharap sampai tanggal 22 itu tidak ada hal-hal yang luar biasa ya, terhadap calon ini. Ketua Tim Dokter RSUD Mimika, Karisma Dian Simatupang, menjelaskan sesuai petunjuk KPU, pemeriksaan bukan saja untuk mencari tahu apakah calon bersangkutan sakit atau tidak, melainkan juga mengecek apakah bakal calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani menjalankan roda pemerintahan. Untuk calon kepala daerah itu bukan untuk mencari sakit atau tidak sakit. Itu jelas di petunjuk teknis yang bisa dibaca bahwa outcome yang kita harapkan adalah mampu atau tidak mampu secara jasmani, secara rohani, ditambah dengan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkotika. Sehingga tim yang kami susun itu terdiri dari tim pemeriksaan kesehatan jasmani dari RSUD Mimika sepenuhnya, ditambah 1 orang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater dari Makassar, Dr. Arman spesialis kedokteran jiwa, untuk penilaian kesehatan jiwa atau kesehatan rohani, lalu untuk memeriksa ada tidaknya indikasi penyalahgunaan narkotika, kami bekerjasama dengan BNN. Jadi BNN ikut terlibat di dalam tim dan tidak terpisah, sehingga rekomendasi kami pun dalam berita acara ini 1, sudah terdiri dari kemampuan
rohani, kemampuan jasmani, dan bebas narkotika. Tim dokter RSUD Mimika juga dibantu dokter spesialis kesehatan jiwa dari Makassar, serta BNN untuk pemeriksaan bebas narkoba. Ketiga pasangan bakal calon Bupati Mimika dan wakilnya yang sudah menjalani tes kesehatan, yakni pasangan Alexander Omaleng, Yusuf Rombe, Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi, dan Johannes Retop, Emmanuel Kemong. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Majelis Rakyat Papua mulai melakukan verifikasi terhadap keaslian orang asli Papua, bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Anggota MRP langsung mendatangi rumah bakal calon gubernur Ben-Hur Tomimano. Panitia khusus Pilkada MRP menanyakan kepada bakal calon soal asal-usul keaslian orang asli Papua, seperti marga, asal adat, dan apakah mempunyai wilayah adat. Ketua Panitia Khusus Pilkada MRP Papua mengatakan seluruh paslon akan diverifikasi sehingga betul calon gubernur dan wakil gubernur nanti adalah orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Nanti kami akan verifikasi bersama-sama dan kami akan putuskan dalam rapat pleno tanggal 12. Kami akan pleno pada tanggal 12, setelah itu kami akan berikan kepada KPU untuk tahapan selanjutnya KPU laksanakan. Apa yang itu? Yang pertama kita verifikasi berkaitan tentang keaslian orang, apakah benar-benar ini orang asli Tobati, apakah benar memang marga Mano, terus punya hak wilayah, terus jelaskan tentang struktur keluarga, mulai dari bapaknya, teteknya, sampai opanya, itu harus dijelaskan. Saya jelaskan dengan bahasa Indonesia dan juga jelaskan dengan bahasa daerah. KPU Papua telah menyerahkan secara resmi ke MRP seluruh berkas pasangan bakal calon untuk diverifikasi keaslian orang asli Papua. Ada dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yaitu Matius Derek Fakiri, Aryoko Rumaropen, dan Ben-Hur Tomimano, Yermias Bisai. Waktu yang diberikan KPU kepada MRP untuk memverifikasi keaslian OAP paslon hanya 7 hari. Epen melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan telah usai beberapa waktu lalu. Kini 4 pasangan bakal calon gubernur tersebut tengah menunggu rapat pleno penetapan apakah mereka lolos atau tidak untuk bertarung di Pilkada November mendatang. Saat menunggu hasil, pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya Apollo Savanpo dan Palkalis Imawada, serta pasangan Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita mengimbau tim sukses dan warga Merauke menjaga suasana tenang dan damai menjelang dan sesudah Pilkada. Seluruh tim koalisi partai politik, tim pemenangan pasangan calon dan seluruh tim relawan agar dalam melaksanakan sosialisasi, silaturahmi maupun kampanye politik agar senantiasa menggunakan narasi-narasi positif. Tidak boleh saling mendiskreditkan pasangan calon yang lain ataupun tim-tim pemenangan pasangan calon yang lain. Dan apabila ada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan kampanye negatif ataupun kampanye hitam atau saling mendiskreditkan, maka kami menghimbau agar seluruh tim koalisi partai politik dan seluruh tim pemenangan serta tim relawan pasangan calon Apollo Savanpo dan Palkalis Imawada agar dapat memberikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat. Ya, kami berharap masyarakat ini tidak boleh dengan segala macam aktivitas yang memang merugikan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita bertarung secara sehat, damai, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan sampai dengan pada akhirnya sukses bagi siapapun yang akan terpilih. Baik juga himbauan kepada seluruh masyarakat, marilah menggunakan sosial media yang baik supaya tidak ada saling kita menghujat satu sama lain, namun kita saling rasa kebersamaan kita junjung tinggi terhadap apa yang kami lakukan pada saat ini, pesta demokrasi untuk kita semua.
Selain itu, kedua pasangan ini juga mengimbau masyarakat Merauke menjaga kesantunan dan tidak mudah terhasut serta melakukan kampanye hitam. Mereka juga meminta tim sukses untuk memberikan edukasi kepada warga agar tidak bertindak anarkistis dan merugikan orang banyak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Keributan terjadi di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Sabtu lalu. Sekelompok orang yang berasal dari Deyai dan Dogiai membakar rumah dan sejumlah alat berat. Keributan ini sempat viral di media sosial. Warga Deyai dan Dogiai diduga berusaha merebut areal tambang emas di Kampung Wakia. Keributan dipicu soal kesalahpahaman antar ketiga kepala kampung. Kapolres menegaskan akan menutup tambang emas ilegal tersebut. Edarkan sabu-sabu seorang pemuda di Kabupaten Mimika diringkus polisi. Randi tak berkutik saat polisi menangkap dirinya di sebuah rumah di Jalan Serui. Polisi juga menyita sabu-sabu seberat 103,6 gram yang dikemas di dalam 12 paket. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Ada 6 kabupaten di wilayah Papua Tengah menggunakan sistem noken pada pemilihan kepala daerah 27 November mendatang. 6 kabupaten di Papua Tengah tersebut yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Deyai, Dogiai, Puncak, dan Paniai. Sedangkan 2 kabupaten lainnya, Nabire dan Mimika menggunakan sistem coblos. Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal yang difasilitasi KPU melalui keputusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan KPU. Sistem noken adalah sistem pencoblosan tidak menggunakan kotak suara, namun menggunakan tas adat suku Dani dan suku Me, Papua Tengah. Usai mencoblos surat suara, warga wajib memasukkan surat suara ke dalam noken sebagai pengganti kotak suara. Kebakaran melanda 2 rumah di Kampung Wonosari Jaya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Warga sekitar panik ketika kebakaran terjadi. Mereka berusaha memadamkan api namun tidak berhasil. Bahkan api semakin besar dan membakar 2 bangunan rumah serta 2 mobil yang berada di dalam garasi. Warga dan pemilik rumah berusaha mengeluarkan sebagian barang berharga dari dalam rumah. Berselang beberapa menit, mobil pemadam kebakaran datang dan membantu memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Polresta Jayapura Kota menangkap pengedar ganja yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Pelaku ditangkap di atas kapal Pelni yang sedang berlabuh di Pelabuhan Jayapura. Saat itu, pelaku hendak berangkat ke Manokwari, Papua Barat. Pelaku tidak berkutik ketika polisi menemukan ganja seberat 2,5 kg yang diduga akan dijual di wilayah Manokwari, Papua Barat. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.